Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat kasih sayangnya hingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di tiap minggu ini, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan keikhlasan kita, dengan mengharap keridhaan-Nya, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan pula kepada Nabi besar kita, Nabi tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah hampir 7 bulan atau hampir mendekati setahun COVID-19 menimpa negeri ini. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak keputusan yang dibuat, ada banyak pula nyawa serta harta benda yang hilang begitu saja. Beberapa orang menganggap ini adalah sebuah ujian. Beberapa orang menganggap COVID ini sebuah cobaan. Beberapa orang mengatakan COVID ini adalah sebuah teguran. Beberapa orang menganggap COVID ini ialah sebuah hadiah. Hadiah apa? Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk memperbanyak amal ibadah. Karena COVID-19 ini pula kita dapat melihat wajah seseorang. Kita tidak bisa melihat seseorang, kesolehan seseorang, keimanan seseorang hanya ia rajin ke masjid, hanya ia berpakaian bak seorang ustadz, hanya ia berpakaian bak seorang kiai. Tapi ketika ia ditimpakan sebuah musibah, maka wajah asli seseorang tersebut akan terlihat. Dan oleh karenanya, patutnya sebagai seorang kaum muslim, seorang muslimin selalu memperbanyak amal ibadah, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah kejadian yang Allah timpakan kepada kita. Mau itu ujian, mau itu cobaan, mau itu hadiah maupun itu teguran, kita yang menentukan. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Tentu dengan berbanyak amal ibadah. Namun tanpa kita sadari, sebanyak apapun kita melaksanakan amal ibadah, kita terkadang lupa bahwa ada cara-cara, ada sebab-sebab yang bisa membatalkan amal ibadah kita. Teringat sebuah ayat di Al-Quran, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Surat Al-Kahfi. Katakanlah, apakah orang yang paling merugi? Yakni ketika ia melaksanakan banyak ibadah tapi sia-sia di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa saja yang bisa membatalkan hal tersebut? Setidaknya ada 4 yang bisa membatalkan amal ibadah kita. Yang pertama, jelas kekufuran dan menolak agama Islam. Seringkali di wabah ini kita sebagai seorang manusia terkadang lupa dengan kebenaran. Perut kosong, masa depan tidak jelas. Kapan COVID ini berakhir? Tidak tahu. Seringkali orang rela menjual agamanya demi sesuap nasi. Seringkali orang rela melakukan apapun demi bisa makan esok hari. Kekufuran atau menolak agama Islam itu sudah kita ketahui, sudah kita pahami, tapi mengapa masih banyak orang yang melakukan? Sebuah pertanyaan yang kita sangat tahu jawabannya, tapi kadang kita lalai akan melaksanakannya. Menolak agama Islam bukan hanya menolak kebenaran, bukan hanya menolak bahwa kita adalah orang bukan selain Islam, tapi menolak sebuah nasihat, menolak sebuah kebenaran yang disampaikan orang lain, itu juga menolak sebuah agama. Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul-Rasulnya. Yang ditegaris bawahi, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalan kalian. Yang kedua, jelas ialah murtad. Seringkali kita dengar bahwa ada satu ayat mengatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Yang artinya, barang siapa yang keluar atau murtad dari agamanya, maka ia akan mati dalam keadaan kafir. Sebuah ayat yang jelas, padat, singkat. Allah jelaskan kepada kita, Anda murtad, Anda kafir. Tidak ada hal selain itu. Yang ketiga ialah kefasikan. Fasik ini sebuah kata yang lazim didengar, tapi banyak orang yang tidak memahami. Fasik ialah bersifat merusak. Bagaimana implementasi dalam kehidupan? Orang fasik ialah orang yang sadar ia melakukan keburukan, orang yang sadar ia melakukan dosa, orang yang sadar bahwa ia melakukan larangan yang dilarang oleh Allah, tapi ia masih melakukan. Dalam perkataan jelas, dalam perkataan kita paham, tapi entah mengapa kita masih bisa melakukan. Semoga kita terhindar dari amalan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat ialah kefasadan. Fasad itu ialah hampir mirip seperti fasik, ialah merusak. Merusak macam apa yang dimaksud? Merusak segala hal yang ada di bumi. Bisa jadi alam, bisa jadi manusia, bisa jadi lingkungan,
Walaupun bisa jadi hati dan diri sendiri. Itulah kefasadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalahu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 4 hal yang saya utarakan tadi adalah sebuah kata-kata yang paling kita pahami, paling kita sering dengar, paling banyak dibicarakan oleh ustadz di atas mimbar. Namun saya hanya di sini sekedar mengingatkan, karena saya juga hamba Allah, kita juga hamba Allah yang luput akan dosa dan kesalahan. Tugas kita ialah bagaimana menjaga hati kita, menjaga pemikiran kita, menjaga fisik kita, menjaga ruh kita agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya minhum wal anwat innaka qarib mujibud da'wat ya qariyal hajat. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura asatizatina wa umura hadza baladina Indonesia madza matis samawati wal ard. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hazna iza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir, tundukkan hati, kita sama-sama beristighfar 3 kali. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Aqimussalah.